saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan pesan Tuhan dari Bapak Pendeta Daud Taufik mengenai kabar baik untuk Papua. Langsung aja kita tonton videonya. Firman Tuhan hari ini kita bakal dari Yesaya 1 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab ini Allahmu. Aku akan menentukan, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom, atau ini didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa ya Thomas. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai kembali Tuhan. Kerajaan Tuhan sudah menjadi, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Yes, Pak Daud. Thomas, Pak Daud. saat ini mendekati pesta demokrasi. Ya. Semua pada sibuk untuk Cari fokus pencapresan. Iya Pak Daud, sibuk untuk jadi Capres sama cawapres ya Thomas. Yes. Pak Daud, ada gambaran tentang siapa cawapresnya yang akan diusung? Kalau saya lihat, ini analisa saya untuk kondisi Indonesia saat ini, Ya, dan terutama untuk tahun-tahun ke depan, ya, karena kita akan menghadapi resesi ekonomi itu di 2025, Thomas. yes. Ini harus seorang militer, Thomas. Seorang militer, Bukan hanya sekedar pencitraan. bukan seorang pencitraan. Yes, Pak Daud. Bukan hanya sekedar apa, Thomas? Pencitraan. Harus seorang militer yang terjun di lapangan. Yes, Karena ini kan ada bencana alam juga. yes, Kan ada El Nino, kekeringan. yes. Setelah itu kebanjiran. Oh, Ada juga kebakaran. Kita tidak tahu kan, Thomas, yes, Pak Daud. tahun-tahun mendatang. Yes, Dan kondisi dunia saat ini ada perang Ukraina. yes, Geostrategi, geopolitik. Nah, jadi yang harus menjadi capres atau cawapres, salah satu itu Mas ya, yes. capresnya atau cawapresnya harus militer, Harus dan militer. harus dari angkatan darat. Angkatan darat. Yes. Kenapa angkatan darat, Thomas? Ya. Karena negara kita itu negara kepulauan, Yes, Pak Daud. dan yang menguasai teritorial itu angkatan darat, Thomas. Yes, Pak Daud. Nah, tapi kalau di laut itu angkatan laut. Yes. Tapi kalau di udara, angkatan udara. Yes, Pak Daud. Nah, karena negara kita ini kepulauan, nah, yaitu otomatis capres ini yang saya harapkan adalah dari angkatan darat, militer, dan yang pernah terjun ke lapangan untuk operasi khusus. Gitu, Thomas. Yes, Pak Daud. Saat ini, jadi kalau kita lihat kan kondisi Papua, kemarin ada yang nanya sama saya, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, kalau Papua itu gimana, Pak Daud? Nah, Thomas, Iya, Pak Daud. kalau untuk Papua itu harus ada kejelasan hukum yang jelas, Thomas. Iya. Harus ada apa, Thomas? Kejelasan hukum yang jelas, Pak. Tentang hukum yang jelas. Ya, ada undang-undangnya yang jelas. Yes, Pak Daud. Jadi prajurit itu
kalau bertugas dia tidak ragu-ragu, Thomas. Betul Pak Daud. Harus ada hukum yang apa adalah jelas. Jelas. Nah, jadi yang jelas itu satu, Thomas. Yes. Hukum yang apa, Thomas? Hukum yang jelas Pak Daud. Dan setuju, Thomas? Setuju Pak Daud. Dan yang kedua, nah, ada yang nanya sama saya, Pak Daud, kalau untuk Papua itu gimana? Nah, ini Thomas, ini harus betul-betul yang namanya itu operasi militer, Thomas. Yes. Harus daerah operasi militer, Thomas. Yes Pak Daud. Apa, Thomas? Ya, operasi militer Pak Daud. Karena ini pengalaman saya dengan Edi Wibowo, Thomas ya. Edi Wibowo itu kan saya ngikutin beliau dari 2001 sampai beliau meninggal, Thomas. Ya. Saya banyak belajar tentang strategi di dalam tugas, Thomas ya, sama beliau. Nah, dia pernah ngomong sama saya, untuk daerah yang ada separatis atau ada pemberontakan itu harus dilakukan DOM, daerah operasi militer, Thomas. Yes. Dengan hukum yang jelas. Yes. Nah, dan yang ketiga, ada yang namanya di mana ada zona hitam, Thomas. Yes. Zona apa, Thomas? Zona hitam Pak Daud. Ya, ada zona hitam. Nah, itu Thomas. Jadi kalau Papua itu kita berharap segera selesai, karena setelah selesai maka infrastruktur semua akan jalan dengan baik, Thomas. Yes. Betul Pak Daud. Program pemerintah, program-program yang lainnya semuanya, Thomas. Yes Pak Nah, Daud. untuk Papua ini harus presidennya atau cawapresnya dari militer, Thomas. Betul Pak Daud ya. Sehingga bisa mengambil keputusan Yang tegas. Jadi keputusan itu di mana keputusan itu, kalau saya bersama Edi Wibowo dulu, dia selalu ngomong harus ada namanya terdidik terpilih, namanya, Thomas. Apa, Thomas? Terdidik dan terpilih. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Artinya gimana terpilih? Ada gini, di mana diberi dalam satu zona, Ya. zona yang bukan separatis atau bukan berontak, harus keluar dari zona itu, Thomas. Oh. Diberi waktu 1 atau 2 bulan, Thomas. Itu kapas dom ya Pak Daud ya. Kalau dom itu tegas, zona itu harus dibersihkan Pak Daud ya. Kalau saya bersama Edi Wibowo dulu kan, Pak Edi Wibowo ya banyak mengajar saya, Thomas. Yes. Ini kan pendapat, Thomas. Ini pendapat. Pendapat Pak Daud Tony ya. Setelah itu harus di bawah satu komando, Thomas. Komando Pak Daud ya. Dan harus ada namanya lobby internasional, lobby nasional dan internasional, Thomas. Yes Pak Daud. Karena berhubungan dengan hukum HAM. Yes. Nah, baru dan di bawah satu komando. Nah, satu komando itu darat, laut, udara, polisi, Thomas, dalam satu komando, Thomas. Yes. Nah, satu komando ini kalau saya Edi Wibowo selalu mengajarkan saya supaya bersatu dan semua untuk NKRI gitu, Thomas. Betul tidak, Thomas? Harus apa, Thomas? Untuk bersatu untuk NKRI Pak Daud. Iya, jadi harus saran saya sih satu komando. Nah, Yes. laut, udara, dan polisi kan gitu, Thomas. Polisi BRIMOB itu gabung jadi satu, Thomas. Ya Pak Daud.
Dan itu dilakukan dom, Pak Thomas. Dilakukan dom Pak Daud supaya bisa membersihkan tempat itu Pak Daud ya. Untuk daerah operasi militer, Thomas. Daerah operasi militer Pak Daud ya. Yes. Itu kalau itu dilakukan, Thomas ya, Yes. enggak sampai tahunan, maksimal 1 tahun selesai. Oh, lama juga Pak Daud ya. Harus bisa lebih cepat ya Pak Daud. Emang apa harus 1 tahun Pak Daud? Ya kan maksimal. Maksimal. Betul-betul dikerjakan ya 6 bulan. 6 bulan Pak Daud ya. Nah itu harus dilakukan DOM, daerah operasi apa, Mas? Daerah operasi militer Pak Daud. Dan harus apa? Satu komando. Jadi satgas gabungan, Thomas. Yes. Nah, satuan tugas gabungan di bawah satu komando, dan komando itu bintang 3, Thomas. Bintang berapa, Thomas? Bintang 3 Pak Daud. Nah itu karena bintang 4 adalah kasat, Thomas. Yes. Jadi kalau itu harus bintang 3, Thomas. Yes. Mantap. Baru bisa mengendalikan Papua supaya aman dan damai, Thomas. Yes Pak Daud. Kalau bintang 7 16 Pak Daud. Nah, jadi makanya untuk menghadapi geopolitik, geostrategis tahun-tahun mendatang, harus presiden bukan sekedar pencitraan, Thomas. Ya. Presiden atau cawapres Yang bukan dari militer, apa Thomas? Militer. Nah, dari apa Thomas? Dari militer Pak Daud. Karena untuk Papua itu harus diberlakukan DOM dan zona hitam, Thomas. Hitam. Yes Pak Daud. Nah, kalau ini pengalaman saya bersama Edi Wibowo itu kan sering beliau ngomong-ngomong, Thomas. Yes Pak Daud. Harus ada hukum yang jelas, aturan yang jelas, Thomas. Jadi prajurit itu tidak dalam satu tindakan, Thomas. Yes. Karena peluru itu tidak bisa dikatakan suruh belok, Thomas. Gitu Pak Daud ya. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Pak Daud, ini sama jemaat kapan Mbok Rasiem buka lagi Pak Daud? Ini tergantung Feli ini. Ini baru nyari pegawai, Thomas. Oh, ini banyak tanya Pak Daud. Banyak yang udah ke sana tutup di luar kota Pak Daud. Iya. Gimana, Thomas, pembahasan kita tentang jadi Capres atau cawapres harus apa, Thomas? Cawapres atau capres ya, salah satunya harus dari militer angkatan darat. Dan itu enggak boleh koma, titik gitu. Pak Daud ya. Yang tegas. Gimana, Thomas? Yang tegas angkatan darat yang sudah di lapangan Pak Daud. Dan yang sudah mengalami pernah mengalami di mana terjadi di lapangan darurat militer, operasi militer, Thomas. Yang DOM Pak Daud ya, yang sudah biasa menangani DOM Pak Daud ya. Ya, yang pernah mengalami tugas lah. Ya, yang pernah mengalami tugas luar biasa. Yang pernah tugas, Thomas. Yes. Nah, karena apa? Kalau belum pernah tugas kan Baru teori doang, Thomas. Betul. Betul Pak Daud. Mana, Thomas? Betul Pak Daud. Tidak perlu wacana tapi prakteknya Pak Daud. Kayak Papua, pendapat saya ya harus aturan yang jelas, hukum yang jelas, dan satu komando membentuk gabungan. Satuan apa, Thomas? Gabungan Pak, satuan gabungan Pak. Dan komandonya bintang 3 gitu, Thomas. Siapa Daud? Nah, kenapa bintang 3? Karena kan harus setara dengan Pangkostrat kan gitu, Thomas. Ya, harus bintang 3. Karena kan
menjadi komando, di bawahnya kan gabungan, Thomas. Gabungan, yes Pak Daud. Bintang berapa, Thomas? Bintang 3 Pak Daud, bukan bintang 7. Puya 16. Ya, Pangkostrat. Nah, setelah itu satu komando. Nah, setelah itu wakil. Setelah itu 4 divisi, gitu, Yes. Thomas. 4 divisi ini dari 4 darat, laut, udara, dan kepolisian, begitu, Thomas. Harus betul-betul jadi satuan gabungan. Nah, harus ada aturan yang jelas. Dan tegas, titik. Dan daerah operasi apa, Thomas? Daerah operasi militer. Nah, zona hitam. Zona hitam. Siap. Oke. Selesai itu. Mungkin hanya tidak sampai tahunan, 6 bulan, maksimal 1 tahun, selesai. Selesai. Siap Pak Daud. Tapi itu perlu hal yang sangat susah dan rumit, karena harus ada lobby internasional, Thomas. Karena itu harus ada lobby internasional karena berhubungan dengan HAM. Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Berhubungan dengan apa, Thomas? HAM. Dan yang kedua, lobby nasional, lobby DPR MPR, Thomas. Wah, itu paling ribet ya Pak Daud ya. Nah, baru setelah itu keputusan presiden, kepres, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kalau saya ini lihat Pak Jokowi ini, sekalipun dia bukan tentara, tapi dia tegas, Thomas. Seperti militer. Thomas. Jadi kita bersyukur punya presiden Pak Jokowi yang tegas, sekalipun dari sipil, tapi disiplin sama seperti militer. Karena ingat, Thomas, presiden adalah panglima tertinggi, Thomas. Tertinggi, betul. Jadi Makanya kita ini kalau sama presiden harus menghormati, karena itu lambang negara, dan harus tegak lurus, Thomas. betul. Gimana, Thomas? Tegak lurus dan kita harus menghormati lambang negara, Pak. Jadi kalau ada yang menjelekkan presiden itu tidak boleh, Thomas. Tidak boleh, Pak. Melanggar hukum. Jadi apapun keputusan kebijakan presiden itu harus betul-betul kita perhatikan, Thomas. Betul, Pak Daud. Oke, lanjut, Thomas. Oke, sekarang ke 5 pertanyaan. Yang El Nino gimana, El Nino, Thomas? Iya, Pak Daud. El Nino gimana? Pasti badai. Oke, ayo. Ya, Lanjut. oke, Pak. Yang pertama silakan, Pak Bakti. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan inilah firman-Nya dalam Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yeah.